Ya, dari Ummu Salamah ya pernah menyebutkan pada Rasulullah SAW, sebuah gereja yang dilihatnya di negeri Habasyah. Berikut gambar-gambar yang dilukiskan di dalamnya. Beliau bersabda, ulaika idza mata fihimul rajulus sholihu awil abdu as-sholih banu ala qabrihi masjidan fasawwaru fihi tilkaswar ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu apabila ada orang yang soleh, jadi orang soleh itu meninggal dunia, mereka membangun di atasnya kuburnya, sebuah tempat ibadah yang membuatkan dalamnya rupaka-rupaka atau gambar-gambar. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Mereka dihukumi seburuk-buruk makhluk karena mereka melakukan dua fitnah sekaligus, yaitu fitnah memuja kuburan dengan membangun tempat ibadah di atasnya, dan fitnah membuat rupaka-rupaka atau patung-patung. Ini hadis disebutkan oleh Bukhari. Nah, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ingin menerangkan bahwa beribadah kepada Allah di sisi kuburan merupakan sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan. Di hadis itu Ummu Salamah menyebutkan kepada Nabi di saat beliau sakit menjelang wafatnya, apa yang disaksikan di gereja orang Nasrani berupa rupaka-rupaka, lukisan-lukisan manusia. Lalu Nabi menjelaskan sebab mereka membuat rupaka-rupaka itu, yaitu sikap gulu, berlebihan terhadap orang-orang soleh yang mendorong mereka membangun tempat ibadah di atas kuburan mereka, serta membuat rupaka-rupaka di dalamnya. Kemudian Nabi menerangkan bahwa orang yang paling buruk di sisi Allah karena mereka menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ini penjelasan Nabi gitu ya. Dan membuat patung-patung, di mana keduanya merupakan sarana yang mengantarkan pada kemusyrikan. Mungkin Fatofillah di antara masjid-masjid ya, itu ada yang bangun di sana juga, dari kuburan di atasnya bangun masjid. Ini sebenarnya yang dilarang ya. Terus juga gimana ya, kalau sudah dibikin ya tentunya juga. Nah, di sini nanti ditunjukkan bahwa menjadikan kuburan tempat ibadah sama saja menyerupai orang-orang Nasrani, dan bahwa yang melakukan hal itu menjadi manusia yang paling buruk di sisi Allah. Ini kata Nabi ya. Oh ya zubillah. Jadi kalau ada yang kurang terima gitu ya, ya ini kata Nabi, kata saya, kalau misalnya ini video ini atau penjelasan ini gitu ya, kurang ini juga bahwasanya yang kita sampaikan adalah Quran dan Sunnah gitu ya, gitu, bukan mana ada ya, tidak berpikir untuk berpecah belah, tidak, tapi menjelaskan, mengingatkan bahayanya kesyirikan itu ya. Nah, larangan beribadah kepada Allah di sisi kuburan itu bisa mengantarkan seseorang kepada kemusyrikan. Larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, dan juga memajang gambar-gambar orang soleh di masjid, dan bahwa yang melakukan hal itu telah menyerupai orang-orang Nasrani ya. Ada beberapa, termasuk juga nih ada Masjid Ahmadiyah, ada di Palawan tuh ya, tentu ya. Itu ada waktu itu ya, ada foto-foto gitu ya. Hanya kalau ada
foto-foto, bahkan kalender gitu ya yang ada foto-fotonya, lebih baik di luar gitu ya, gitu ya, karena itu bahaya gitu ya. Tidak boleh memajang gambar-gambar, dan bahwa peringatan terhadap melukis makhluk menyawa dan membuat patung, karena hal itu mengantarkan pada kemusyrikan. Orang yang membangun tempat ibadah di sisi kubur orang yang soleh atau dikatakan wali adalah orang yang paling buruk di sisi Allah, meskipun yang niatnya baik, tapi kan nggak cukup niatnya baik saja itu ya. Ini selanjutnya riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah akan wafat, beliau segera menutup mukanya dengan khamisoh atau kain bergaris, dan jika nafasnya tersesak maka dibukanya kembali kain itu, lalu bersabda dalam kondisi seperti itu ya, yakni laknatullahi ala al yahudi wan nasoro ya, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah tertimpa kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kubur para nabi sebagai masjid ya. Beliau memperingatkan umatnya agar tidak melakukan perbuatan itu ya, yang dilakukan demikian oleh mereka, karena kalau bukan karena hal itu ya, untuk kubur beliau itu akan ditempatkan ya bulan Nabi ya. Tapi kan tidak ya, bulan Nabi tidak ditempatkan, bahkan di Arab itu kan diratakan ya, semua kuburan itu rata ya. Hanya saja dikhawatirkan kalau kuburannya nanti jadikan tempat ibadah. Ini riwayat Sahih Bukhari Muslim ya. Nah, kita baca aja penjelasannya saja ya hari ini. Lafaz khusya atau dikhawatirkan itu didomahkan huruf kho-nya ya, di situ bisa dibaca khosya, khosya ya, khosya pakai shin. Jika didomahkan jadi khusya ya, beliau menjadikan tempat ibadah tidak ditampakkan tuh ya. Khawatirnya demikian ya, khawatiran demikian, menjadikan tempat ibadah jadi tidak ditampakkan. Dan jika dipatahkan maka berarti Rasulullah yang memerintahkan agar kubur beliau tidak ditampakkan. Nah, ini menunjukkan perhatian yang besar dan Nabi terhadap tauhid, agar umatnya tidak terjatuh pada syirik ya, yang diakibatkan oleh sikap berlebihan terhadap kubur para nabi dan orang-orang soleh. Nah, padahal ketika itu beliau dalam keadaan sekarat, namun tetap peringatkan umatnya agar tidak melakukan seperti yang dilakukan orang Yahudi dan Nasrani ya. Maka semoga selawat dan salamnya terlimpah kepada Nabi kita Muhammad. Nah gitu ya, ini hadis ini juga terdapat larangan beribadah di sisi kuburan, karena demikian dapat mengantarkan pada perbuatan syirik ya. Nah, alhamdulillah ini harus hati-hati ya dalam perbuatan ini, karena kadang meremehkan suatu ya, sehingga ada gimana gitu ya, kata si Ustadz itu mah gitulah. Nah, ini saya bukan kata saya sendiri itu ya, tapi kadang meremehkan sesuatu juga itu yang menjadikan terlibat dalam sebuah perkara dosa, apalagi dosa kesyirikannya, harus hati-hati ya. Ini saja dahulu yang bisa disampaikan. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit dan juga yang lagi badannya berselema juga ya, kita doakan supaya sembuh ya. Semoga Allah mudahkan urusan kita dan juga senantiasa Allah lancarkan untuk kita semua ya. Walafikum walafiminkum aku lakum lihada wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.